Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Hendra Permana, NIM 2215196, PPG dalam jabatan 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian materi yang akan saya angkat adalah listrik dinamis dengan tema hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan hambatan pengganti. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu wa ridwanu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sore. Alhamdulillah, mantap jiwa. Lagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sore. Alhamdulillah, mantap jiwa. Meskipun siang hari ini kita tetap harus bersemangat. Maka sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dia pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ada. Kenapa Kaila? Amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Satu orang ya? Kaila. Nah. Kaila aja. Oke, baik. Sebelum belajar, silakan ya pinggir kiri, depan, belakang temannya yang matanya merem, yang matanya melek, atau ada sampah-sampah di pinggir kiri kanannya dikondisikan dulu tempat duduknya yang belum nyaman. Silakan nyamankan dulu tempat duduknya, geser pinggir atau geser ke depan, geser ke depan. Silakan dikondisikan terlebih dahulu. Lanjut. Oke. Selanjutnya kita tes konsentrasi. Tes konsentrasinya besar kan? Kecil. Kalau saya bilang gajah jawabnya besar, kalau saya bilang apa tadi? Semut jawabnya kecil. Gajah besar, semut kecil. Gajah Besar, kecil. Gajah Besar, kecil. Gajah semut. Besar, besar, kecil. Semut gajah semut. Kecil, besar, kecil. Kita balik, kalau gajah kecil, semut besar. Kalau gajah kecil, semut gajah. Besar, kecil, besar. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut. Kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar. Cuma biar nggak salah, kecil besar gini aja ya. Yang gede, yang gini. Ya, tuhan kita semuanya. Oke, baik, hari ini seperti biasa kita akan belajar IPA, khususnya materi listrik dinamis. Temanya apa? Temanya hari ini tentang hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan hambatan pengganti. Silakan dilihat ke depan. Ini ada tulisannya motivasi. Ada sebuah video motivasi, silakan kalian lihat dan perhatikan. Kemudian nanti tolong beberapa orang untuk menyimpulkan, entah itu yang ditunjuk atau mau mengajukan tangan sendiri. Oke, silakan diperhatikan. Dengar suaranya? Cuma musik doang.
selesai. Sudah dilihat? Apa kira-kira yang bisa diambil motivasinya? Ada yang mau ngajukan tangan? Oke, DK ya Pak? Berwarga juga ada secara apapun. Yang pertama itu ada seorang ini kan apa tukang rongsok ya. Tukang rongsok itu mau timbang, ternyata timbangannya dimasukkan batu. Ternyata di dalam yang ditimbang itu ada uangnya yang lebih besar dari apa yang diberikan oleh tukang rongsok. Ini membuktikan bahwa kebaikan akan kembali kepada pemiliknya, kebaikan. Keburukan juga akan kembali kepada pemiliknya. Lanjut. Sudah terlihat ini ada nama seorang tokoh, namanya siapa? Memiliki manfaat yang besar sampai sekarang. Kayak Thomas Alva Edison, tahu? Penemu apa? Penemu lampu. Materi listrik yang akan disampaikan hari ini itu berhubungan dengan tegangan, dengan arus, dan dengan hambatan. Hingga nanti kita akan tahu, oh ternyata cara menentukan tegangan dalam satu ruangan itu harus sama, itu harusnya rangkaiannya harus seperti ini. Oh ternyata menentukan tegangan ini rangkaiannya harus seperti ini, supaya nanti tegangan di rumah kita itu misalkan sama satu titik semuanya. Jadi maka hari ini materinya menurut saya semuanya sangat penting. Bahkan sekarang hal yang kecil saja sudah menggunakan listrik ya. Sampai potongan jenggot, potongan rambut sudah pakai listrik. Maka sangat penting sekali kita belajar tentang listrik, khususnya hukum Ohm dan hukum Kirchhoff juga hambatan mengerti pada suatu rangkaian. Lihat persepsinya. Oke, ada dua ini. Bentar, saya lihat dulu. Ada dua rangkaian. Saya misalkan sebutkan ini rangkaian A, kemudian yang ini rangkaian B. Kira-kira menurut kalian yang mana rangkaian yang merupakan rangkaian seri? Ini? Oh ya, rangkaian A. Ini sudah tahu ini rangkaian seri, ini rangkaian paralel. Rangkaian ini misalkan kemarin ada salah satu lampu saja yang mati. Kira-kira semuanya mati atau tidak? Mati. Kalau misalkan menggunakan rangkaian seri. Kalau paralel, lampu yang satu mati, yang kedua, yang tiganya mati atau tidak? Kira-kira dalam rumah kita baiknya pakai seri atau paralel? Paralel. Oke, itu yang kemarin kita pelajari. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Ini tes diagnostik awal untuk pelajaran hari ini. Ini rangkaian seri. Ini rangkaian ini rangkaian apa? Paralel. Ini rangkaian seri. Oke, pertanyaannya begini. Bagaimanakah arus pada rangkaian seri di setiap titik? Sudah pernah membaca? Belum? Tahu? Jawab atau tahu tidak? Tahu nggak? Hari ini pembelajaran akan berpusat pada ini. Berpusat pada arus pada rangkaian, tegangan pada rangkaian, hambatan pada rangkaian. Oke, silakan yang mau keterangan silakan ya. Oke, yang tujuan pembelajaran hari ini itu ada 6 tujuan pembelajaran seperti yang terlihat di atas di depan itu ada 3, nanti selanjutnya ada 3. Yang pertama tujuan pembelajaran hari ini adalah
Dengan melakukan kegiatan pengamatan dan LKPD, kalian dapat mensyukuri yang pertama manfaat listrik, yang kedua dapat menganalisis hubungan kuat arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian tertutup dengan baik dan benar serta percaya diri. Yang kedua apa? Dengan melakukan kegiatan diskusi, dapat menerapkan hukum Ohm dalam usaha menghitung arus dan tegangan pada rangkaian tertutup dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, kalian dapat menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri dan paralel dengan tepat dan teliti. Yang keempat, selanjutnya, dengan melakukan tanya jawab dan diskusi, kalian dapat menerapkan hukum satu Kirchhoff ya, dalam menghitung arus dan tegangan dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Yang kelima, dengan melakukan kegiatan diskusi, kalian dapat menjadikan susunan rangkaian listrik yang nantinya akan jadi hipotesis kalian pada suatu gedung secara bergotong royong dengan baik dan benar. Kemudian yang keenam, terakhir, dengan melakukan kegiatan pengukuran melalui virtual lab, peserta didik dapat menjadikan data hasil pengukuran arus, tegangan, dan hambatan secara bergotong royong serta menjelaskan hubungan antara ketiganya dengan baik dan benar. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Oke, itu ya. Oke, nah. Dalam setiap barang elektronik biasanya di belakangnya ada yang seperti ini. Nah, biasanya ada tulisan begini, tegangan atau voltase itu 220 volt. Maksudnya bagusnya alat elektronik ini dimasukin tegangan 220 volt. Kalau kurang dari itu jadi jelek. Otomatis setiap colokan di rumah kita itu harus 220 volt. Pertanyaannya, bagaimana rangkaian yang tepat yang digunakan di rumah kita agar tegangannya setiap titik sama? Bagaimana rangkaian yang tepat yang bisa digunakan di rumah kita agar setiap titik itu sama tegangannya? Kira-kira menurut Mas Lina apa rangkaiannya? Rangkaian suara aja. Apa kira-kira? Tidak tahu. Oke. Kalau tidak tahu, saya persilahkan semuanya duduk dalam satu kelompok yang kemarin saja kelompoknya supaya gampang ya. Waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Kelompok berapa? 1. Kelompok 1, 5 orang. 1 sakit. 1 sakit. Ini 5 ya. Sekarang dari orientasi masalah yang tadi, bagaimana caranya agar rangkaian yang ada di rumah kita menyusun rangkaian agar semua titik itu memiliki 220 volt. Apakah rangkaiannya menggunakan rangkaian seri kayak kemarin atau paralel yang kayak kemarin kita pelajari atau seperti apa? Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Boleh lihat di internet atau buku paket. Silakan untuk mencari data sebanyak-banyaknya rangkaian seperti apa yang bisa kita gunakan. Tuliskan hipotesisnya di LKPD. Nanti saya kasih LKPD-nya. Saya bagikan LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan anggota kelompoknya. Nama kelompok, kelas, dan anggotanya.
rangkaian yang mana yang paling tepat, silakan dimasukkan ke dalam hipotesisnya. Di LKPD ada ya hipotesisnya ya, nomor 1 dan nomor 2. Silakan ini didiskusikan, berdiskusi, jangan kerja sendiri dulu, supaya nanti nilainya maksimal saat penilaian. Oke, pembelajaran hari ini kita menggunakan pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti ada 3 penilaian. Perhatikan dulu, ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua keterampilan, yang ketiga penilaian pengetahuan. Sikap itu nanti akan dilihat dari diskusi. Kemudian keterampilan dilihat dari LKPD, hasil LKPD, hasil karyanya. Kemudian yang selanjutnya pengetahuan, nanti di akhir kita akan ada evaluasi pembelajaran. Ya, kalau sudah hipotesis, dibagi lagi per kelompok. Setiap orang ada namanya virtual lab, itu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain yang berhubungan dengan kelompoknya atau dengan LKPD kelompoknya. Di LKPD itu mengenai analisis dan pengamatan. Jadi ada percobaan virtual di LKPD itu, ada analisis dan pengamatan. Ini sebagai salah satu bentuk kita membiasakan pembelajaran berbasis high order thinking skill. Jadi menggunakannya analisis, penerapan, kemudian analisis, kemudian membedakan, kemudian mengkreasikan, bisa gitu ya. Maka di situ ada analisis nih, lihat di LKPD-nya analisis. Kalau sudah hipotesis, silakan bagi-bagi tugas kembali, mengerjakan LKPD masing-masing tanggung jawab. Itu ada beberapa yang harus diselesaikan. Sambil diskusi ya. Jangan lupa LKPD-nya dijaga, tulisannya yang rapi, LKPD-nya dijaga, jawabannya jangan asal-asalan. Sudah selesai? Kalau sudah, silahkan lihat lagi hipotesis awalnya. Betul, salah, atau sesuai dengan teori atau tidak. Kalau sesuai, tinggal dituliskan lagi di kesimpulan. Kalau tidak sesuai, maka rubah yang sesuai dengan teori. Kelompok ini sudah? Sudah. Mana LKPD-nya? Jangan sampai rusak. Oh iya, kelompok ini udah belum? LKPD-nya mana?
Oke, siap dah? Sudah siap? Kelompok satu itu mana? C. Ini kelompok satu atau ini? Kelompok satu, ini kelompok berapa? 2, ini kelompok 3. Silakan. Kelompok 1 presentasikan apa yang ditemukan, kemudian hipotesis apa, sebutkan namanya, kemudian sampaikan yang disampaikan. Yang lainnya perhatikan, laptopnya ditutup dulu selama presentasi, Pak. Tutup sedikit aja. Nah. Silakan perhatikan. Yang presentasi berdiri ya. Jadi hipotesis. Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hipotesisnya adalah yang telah dibuktikan itu benar. Dalam benar. Perjalanan bersama dengan kuat arus yang keluar pada titik tujuan tersebut. Kemudian satu mbak dua Dah? Ada pertanyaan nggak? Kelompok ini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kelompok ini? Masih nggak ada pertanyaan. Tepuk tangan kelompok 1. Silakan duduk dulu. Tadi ya, hipotesis utamanya itu adalah model paralel. akhirnya tepuk tangan. Satu lagi siapa? Bisa? Hipotesis awalnya apa? Hipotesis akhirnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesisnya itu rangkaian paralel karena hanya terdapat satu garis elektrik. Rangkaiannya dipasang secara bergelombang atau berjarak tanpa adanya percabangan. Terus Pertanyaan? Tidak ada. Ada Ribia? Tidak ada. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi ini membuktikan betapa sulitnya lupakan rehat. Betapa sulitnya berbicara di depan umum. Maka kalau ada yang berbicara diperhatikan dan didengarkan, ya. Oke, kelompok 1 tadi apa? Rangkaian seri atau paralel? Paralel. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, rangkaian yang bisa menghasilkan titik-titik itu sama persis tegangannya adalah rangkaian paralel. Silakan diperhatikan, ditutup laptopnya. Saya akan sampaikan penguatan materi. Jadi semuanya betul. Rangkaian paralel. Meskipun ada beberapa konsep yang tadi terlewatkan. Jadi di rangkaian sudah ada rangkaian yang pi-nya sama dengan pi1 sama dengan pi2 sama dengan pi3 dianggap apa? Seri atau paralel? Coba lihat dulu. Yang pi1 sama dengan pi2 sama dengan pi3 kan tadi ditemukan tuh setelah kita percobaan. Ada halaman 6. Silakan dilihat halaman 6 itu soal nomor 12-nya disuruh merangkai apa?
lampu secara paralel. Ternyata P1-nya sama dengan P2 sama dengan P3. Ini membuktikan hipotesis kita yang pertama berdasarkan rangkaian seri, rangkaian paralel, ternyata betul. Rangkaian paralel itu P1-nya sama dengan P2 sama dengan P3. Colokan yang di belakang sama dengan colokan yang di pinggir sini, sama dengan yang di sini, sama dengan yang di depan, sama dengan yang di pinggirnya. Ya, jadi semua colokan memiliki kedekatan ya sama. Oke, silakan dilihat hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Bisa. Ini bukan HM, bukan HM ini Ohm ya. Ini Kirchhoff. Ada dua hukum Kirchhoff itu, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hari ini kita belajar hukum Kirchhoff 1 saja. Oke, lihat hukum Ohm. Ini tadi bunyinya juga pasti kalian sudah bahas, sudah mendengar dan sudah menuliskan dari APBD. Kuasanya apa? Kuasa arus listrik. Bisa ditarik rumusnya, berarti itu berbalik lurus itu I sama dengan I, kan berbalik lurus kan? Karena berbalik terbalik berarti I sama dengan I dibagi dengan itu hukum Ohm. Hukum Ohm ini dapat ditulis, dirumuskan tuh. I sama dengan I dikali R, atau kalau misalkan kita rubah I itu sama dengan Pi dibagi dengan R, sama saja. I dikali kita sama-sama Pi sama dengan I dikali R. Itu punya hukum apa? Oh, Pi itu apa? I itu apa? R itu apa? Rangkaian seri, lihat. Ini rangkaian seri itu nyambung antara R1, R2 dan R3, tidak ada percabangan. Kalau arusnya tadinya masuknya di sini, arusnya akan terus mengalir seperti itu. Pak, apakah harus kotak rangkaiannya? Tidak, bulat juga, yang penting dia harusnya tidak ada percabangan saja. Gitu. Tapi kalau misalkan ini bulat, kemudian di tengah-tengahnya ada lagi, itu jadi paralel. Ya, kalau misalkan bulat saja, itu berarti rangkaian 1 tambah R2 tambah R3. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak, lanjut. Contoh soalnya begini. Di KPD tadi ada soal nggak? Ada ya? Sama ya, begini seperti ini ya. Misalkan R1-nya 15 ohm, ini R1, R2-nya 10, R3-nya 20, maka hambatan penggantinya berapa? Kalau hambatan seri, RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R. Berarti tinggal ini ditambah ini ditambah berapa? 45. Paralel. Nah, lihat di rangkaian paralel bedanya di sini. Kalau tadi tambah, kalau ini dijadikan 1 per K. 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Ini diambil dari hukum Ohm ya. Karena I-nya sama, karena P-nya sama dan tegangannya sama kan ya. Di hambatan rangkaian paralel itu, maka didapatkan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita pejamkan mata sejenak. RS di rangkaian seri, P sama dengan kemudian RS atau R total di rangkaian paralel. Ada yang mau menyebutkan satu orang atau mau ditunjuk?
aja. Dali, RS di hambatan seri. R1 tambah R2 tambah R3. Di hambatan di rangkaian paralel. 1 per RP tambah 1 per R1 tambah 1 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per Ya. R2 ditambah 1 per R3. hukum Ohm. Hukum Kirchhoff. Kalau ada rangkaian seperti ini, rangkaian paralel itu seri paralel karena ada bercabang. Hukumnya adalah I masuk sama dengan I yang kedua. Kalau di sini ada 2 ampere, di sini ada 3 ampere, maka di sini berapa ampere? I masuk sama dengan I I keluarnya ada 2, ada di sini berapa? 5 ya, tinggal I masuk I ini sama dengan I2 ditambah I3 kan I masuk sama dengan I ke ini. Menyatakan bahwa arus yang masuk atau menuju pada sebuah titik itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tertentunya. Kita langsung ke tes pengetahuan. Saya lihat ininya, silakan diklik, bukan diklik ya, diketikkan. Kalau yang sudah masuk silakan tuliskan nama kalian, tuliskan kelas, kemudian isi soalnya. Ada 14 soal. Karena yang IPK yang 2 IPK itu sudah masuk ke keterampilan tadi sudah ada di KPD. Silakan dikerjakan soal yang telah diberikan. Pengerjaan soal setelah selesai tinggal dikirim saja. Nanti silakan isi refleksi pembelajaran hari ini. Tuh ada tulisannya refleksi yuk. Tinggal ditulis. Misalkan hal apa saja yang sudah kamu kuasai pada pembelajaran hari ini. Saya menguasai laptop. Mau dibawa ke rumah boleh. Kalau yang sudah jangan lupa disubmit. Submit ya. Oke, soalnya sudah semua? Sudah selesai semua? Itu ada yang 100, ada yang 75, 85 lumayan. 75 juga lumayan lah daripada kemudian LKPD-nya dikumpulkan. Iya. LKPD-nya. Perhatikan lagi. Kita ulangi lagi. Untuk itu B sama dengan I dikali rangkaian yang memiliki tegangan sama pada setiap titik, seri atau paralel? Rangkaian yang memiliki arus yang sama pada setiap titik, seri atau paralel? Oke. Kemudian hambatan pengganti pada rangkaian seri RS sama dengan hambatan pengganti pada rangkaian paralel yang total sama dengan itu dihafalkan dan dipahami. Kalau tadi kalian mengerjakan di virtual lab, maka itu sebetulnya sudah bisa langsung memahami ya. Yang belum tanya ke temannya, kalau tidak silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini sampai di situ. Kita belajar tentang hukum Ohm.
tentang hukum Kirchhoff dan tentang hambatan pengganti rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk minggu depan kita masih belajar tentang listrik, yaitu tentang daya listrik, kemudian tentang sumber daya listrik, sumber daya alternatif selain PLN dan lain sebagainya, bisa cahaya matahari dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara menghemat listrik di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Aura, silakan dipimpin doanya. Doa mulai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kemudian hari, di kesempatan yang lainnya. Saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.